Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2 semester 2. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas sistem hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang berfungsi untuk mempengaruhi atau membantu aktivitas atau metabolisme dalam tubuh. Nah, hormon dihasilkan dalam jumlah sedikit. Jadi hampir sama dengan enzim. Nah, ya, hanya saja cara kerja dan struktur kimianya berbeda. Kemudian kelenjar endokrin atau kelenjar buntu ya tidak memiliki saluran pengalir sehingga hormon disalurkan ke pembuluh darah dan menuju organ target. Perbedaan sistem hormon dan sistem saraf ya. Kenapa Ibu bahas duluan? Karena kita sudah bahas dulu sistem saraf ya. Nah, perbedaannya adalah kalau kita lihat dari tempat mengalirnya, sistem hormon itu mengalir di pembuluh darah seperti yang tadi diterangkan. Kemudian kalau yang sistem saraf mengalirnya di pembuluh saraf atau di sel-sel saraf. Kemudian yang kedua itu adalah waktu bekerja. Kalau sistem hormon itu waktu bekerjanya lama, apalagi menuju organ targetnya ya, lama. Kemudian sistem saraf itu dia cepat. Ya, kalau tidak cepat nanti respon terhadap rangsangan kita menjadi lambat. Nah, itu disebutnya lola ya. Kemudian bekerja berdasarkan sinyal kimia, jadi berupa zat-zat kimia. Kemudian kalau yang di sistem saraf itu dia bekerja melalui sinyal listrik atau disebut dengan impuls saraf. Kemudian berdasarkan fungsinya ya, kalau pada sistem hormon itu bekerja untuk merangsang atau menghambat ya, salah satu contohnya misalkan pertumbuhan. Kemudian yang kedua untuk mengaktifkan atau menonaktifkan yang berkaitan dengan metabolisme. Contohnya adalah pada sistem kekebalan tubuh ataupun reproduksi. Kemudian kalau pada sistem saraf fungsinya itu adalah menerima dan mengolah rangsangan ya, contohnya seperti gerak ya, sistem gerak. Oke, nah ini adalah gambar dari macam-macam kelenjar endokrin ya. Nah, yang akan kita bahas ya, itu adalah hipotalamus, pituari atau hipofisis, kemudian tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium dan testis. Kenapa uterus enggak gitu ya? Karena ovarium dan uterus itu satu paket. Ya, kemudian kenapa pineal itu tidak dibahas? Karena ini aktifnya pada masa anak-anak. Kemudian kelenjar timus itu tidak dibahas karena berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Nanti dibahasnya di sistem kekebalan tubuh ya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama yaitu hipotalamus ya. Hipotalamus itu berfungsi sebagai neuroendokrin yang artinya dia mempengaruhi sistem saraf otonom sehingga dapat memelihara keseimbangan atau homeostasis ya. Ya, contohnya itu pada tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus dan juga emosi ya. Nah, itu berarti yang mengatur adalah hipotalamus ya. Jika kamu lapar dan haus, ya berarti yang mengatur adalah hipotalamus. Kemudian mengirimkan sinyal ya ke kelenjar adrenal berupa epinefrin dan norepinefrin. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kelenjar adrenal. Kemudian melepaskan hormon yang akan disalurkan ke hipofisis, yaitu pada bagian belakang atau posterior dari hipotalamus itu akan menghasilkan ADH, yaitu sudah dibahas di sistem ekskresi, dan juga oksitosin. Nah, itu akan disalurkan ke hipofisis. Kemudian menghasilkan hormon pelepas ya. Ini bagian depannya atau bagian anteriornya. Yang pertama adalah GRH, gonadotropin releasing hormone, yaitu merangsang kelenjar hipofisis menghasilkan gonadotropin pada hipofisis. Kemudian GHRH, growth hormone releasing hormone, jadi dia merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan growth hormone. Kemudian CRH, corticotropin releasing hormone, merangsang hipofisis untuk menghasilkan ACTH. Kemudian TRH, tyrotropin releasing hormone, merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone. Banyak istilah ya, terutama dalam bahasa Inggris. Mulai pusing? Moga-moga enggak ya. Oke, kita lanjutkan.
Hipofisis atau pituitari adalah kelenjar hipofisis yang disebut dengan master gland. Kenapa disebut sebagai master gland atau master glandula? Karena hormon yang dihasilkan berfungsi untuk mengatur hormon kelenjar-kelenjar endokrin yang lain. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian terdapat 3 bagian dari hipofisis, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Nah, yang bagian depan itu menghasilkan, yang pertama itu adalah hormon growth hormone atau disebut juga dengan hormon somatotropin atau disebut dengan hormon pertumbuhan. Kurang T ya. Nah, hormon pertumbuhan yaitu mempengaruhi tinggi badan. Jadi kalau kekurangan hormon pertumbuhan, maka kalau pada masa anak-anak dia akan menyebabkan kretinisme atau kerdil. Kalau dia kelebihan akan menyebabkan seseorang itu tinggi besar atau yang disebut dengan gigantisme ya. Kemudian kalau pada orang dewasa dia kekurangan kelebihan, dia akan menderita yang disebut dengan akromegali. Jadi pertumbuhannya itu tidak merata ya, misalkan hanya bagian tangannya saja yang memanjang tapi bagian yang lain enggak, jadi kelihatannya itu aneh, jadi pertumbuhannya tidak merata sehingga orangnya itu menjadi aneh. Oke, yang kedua itu menghasilkan hormon kortikotropin atau adenokortikotropin hormon atau disingkat dengan ACTH. Pekerjaannya adalah merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon ya. Kemudian hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone, pekerjaannya adalah merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon. Kemudian hormon prolaktin, yaitu dia merangsang kelenjar susu atau kelenjar mamae untuk menghasilkan air susu, terutama ini tidak selalu ya, jadi hanya dihasilkan pada saat seseorang itu melahirkan dan harus memang menghasilkan air susu, jadi tidak selalu dihasilkan untuk hormon prolaktin. Kemudian itu hormon gonadotropin ya. Yang pertama itu adalah FSH, follicle stimulating hormone. Nah, pada wanita FSH ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel. Folikel itu apa? Folikel itu adalah lapisan pelindung dari ovum. Berarti bahwa FSH itu berfungsi untuk oogenesis atau proses pembentukan ovum. Pada laki-laki FSH-nya itu disebut sebagai ICSH atau kepanjangannya itu interstitial cell stimulating hormone ya. Dia merangsang proses spermatogenesis. Jadi kalau pada wanita merangsang oogenesis, pada laki-laki merangsang spermatogenesis. Yang selanjutnya masih gonadotropin, yaitu LH, luteinizing hormone. Pada wanita itu untuk merangsang ovulasi. Ovulasi itu adalah lepasnya ovum dari ovarium. Jadi sebelumnya dia akan dimatangkan dulu, baru nanti dia akan dilepas ke bagian tuba falopi. Nah, selanjutnya nanti kita akan dibahas di sistem reproduksi. Kalau pada pria, LH itu fungsinya adalah untuk merangsang produksi dari hormon testosteron. Yang selanjutnya adalah bagian tengah dari hipofisis, itu dia menghasilkan MSH, melanocyte stimulating hormone, yang berfungsi untuk pigmentasi atau warna pada kulit, tetapi ini hanya bekerja pada saat janin atau masih bayi. Nah, setelah bagian otaknya itu tumbuh dengan sempurna ya kan, maka dia nanti akan digantikan oleh kulit itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas bagian-bagian dari kulit yang untuk memproduksi pigmen atau melanosit ya. Yang selanjutnya di bagian belakang dari hipofisis itu menghasilkan vasopresin atau antidiuretik hormon, disingkatnya ADH. Nah, ini sudah kita bahas di sistem ekskresi. Nah, fungsinya adalah untuk menyerap air yang ada di daerah ginjal. Nah, ini akan dilakukan jika tubuh itu kekurangan air. Jadi air yang seharusnya dibuang menjadi urin, maka akan ditarik kembali ke pembuluh darah ya. Nah, kalau kekurangan ADH itu akan menyebabkan penyakit diabetes insipidus atau terlalu banyak urin atau beser ya.
Kemudian hormon oksitosin ya, ini bekerja pada perempuan hamil ya. Jadi dia untuk kontraksi otot pada bagian uterus untuk proses melahirkan. Yang ketiga dari kelenjar endokrin itu adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid itu terletak di bagian leher. Jadi kalau laki-laki punya jakun itu enak tuh penandanya ya. Jadi dia ada di sekitar jakun. Ya, pokoknya kalau kita penandanya ya berarti ada di tengah-tengah leher gitu ya. Nah, kelenjar tiroid itu dia menghasilkan dua hormon, yaitu hormon tiroksin dan hormon kalsitonin. Nah, hormon tiroksin itu berfungsi dalam proses pertumbuhan. Nah, dia berkaitan dengan metabolisme tubuh. Nah, dia sama dengan hormon pertumbuhan yang dihasilkan hipofisis. Kalau dia kekurangan pada masa anak-anak akan menimbulkan kretinisme atau kerdil. Kalau dia kelebihan pada masa anak-anak akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih dari biasanya, tinggi besar. Nah, itu disebut dengan gigantisme. Kemudian kalau kelebihan tiroksin pada masa dewasa itu akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan morbus basedowi atau disebut dengan grave eyes. Matanya itu menjadi melotot gitu loh, tapi melototnya bukan karena niat melotot, tapi memang seperti itu. Jadi dia pengaturan otot matanya kemungkinan karena kebanyakan cairan di daerah mata sehingga kelihatannya dia melotot terus gitu ya. Jadi ciri-cirinya penonjolan bola mata, mudah cemas dan mudah lelah, itu untuk penyakit yang morbus basedowi. Kemudian kalau untuk hormon tiroksin itu butuh senyawa yang disebut dengan iodium. Jadi kalau kekurangan iodium, maka kelenjarnya itu akan mengalami kerusakan dan akan mengalami pembengkakan. Nah, itu disebut penyakitnya adalah Graves' disease atau disebut dengan penyakit gondok. Ya, jadi kita lihat bahwa ini kalau orang-orang zaman dulu tuh suka melihat lehernya itu membesar. Nah, lehernya membesar itu karena kekurangan iodium. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ada karena garam itu kalau oleh pemerintah sudah diwajibkan garam yang mengandung iodium, karena tidak mungkin mengkonsumsi iodium itu sendirian gitu. Kalau kamu bayangin iodium itu biasanya ada di obat merah, kan nggak mungkin kita minum obat merah gitu ya, atau betadin gitu. Jadi nggak mungkin. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang menderita penyakit gondok. Oke, kalau kekurangan pada masa dewasa untuk hormon tiroksin itu menyebabkan penyakit yang disebut dengan myxedema. Nah, ciri-cirinya dia berat badannya itu meningkat ya, kemudian dia lesu, kecenderungannya itu rambutnya rontok sehingga menjadi botak, kemudian nadinya lemah dan kulitnya menjadi kasar. Oke ya, yang selanjutnya adalah kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon kalsitonin. Nah, kalsitonin itu berfungsi untuk mempercepat penyerapan kalsium oleh tulang sehingga menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar paratiroid atau anagondok. Jadi letaknya itu di bawahnya kelenjar tiroid. Kemudian dia menghasilkan parat hormon. Nah, parat hormon itu berfungsi melepaskan kalsium dan fosfat ke dalam darah. Jadi kalau kita kekurangan kalsium, maka kelenjar paratiroid itu akan bekerja untuk menghasilkan banyak parat hormon. Nah, itu akan mengurai kalsium yang ada di dalam tulang ya. Kemudian dia akan dialirkan ke dalam darah. Nah, sehingga kalau dia kelebihan dari parat hormon itu dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan osteoporosis, karena kalsiumnya ditarik terus untuk sistem metabolisme. Karena itu kita tidak boleh kekurangan kalsium, karena nanti parat hormon akan menarik semua kalsium yang ada di dalam tulang. Nah, karena parat hormon itu berkaitan dengan kalsium, ya kalau kekurangan parat hormon biasanya bisa menyebabkan kejang otot atau disebut dengan tetani atau tetanus. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal. Jadi letaknya dia di atas ginjal. Nah, ini ada dua bagian korteks bagian luar dan bagian dalam itu disebut dengan medula. Nah, sekarang kita lihat yang bagian luarnya atau bagian korteksnya itu menghasilkan hormon kortisol ya, berfungsi mengatur semua metabolisme, terutama metabolisme karbohidrat, lemak, protein ya, semua zat kimia itu ya. Oke. Kemudian hormon aldosteron itu berfungsi mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh.
Nah, korteks adrenal itu juga menghasilkan hormon androgen dan hormon estrogen. Nah, hormon androgen ini untuk ciri sekunder laki-laki seperti tumbuhnya kumis, tumbuhnya cabang gitu ya, tumbuhnya jakun. Kemudian kalau pada wanita itu dihasilkan estrogen untuk ciri sekunder perempuan ya. Oke, selanjutnya itu adalah kekurangan hormon kortisol, itu dapat menyebabkan penyakit Addison ya. Kalian lihat itu di gambarnya ada ya, Ibu kasih ya. Nah, itu jadi kulitnya itu jadi belang-belang begitu ya. Jadi ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna. Tentu kalian pernah tuh ya ngelihat ya yang seperti itu. Nah, itu namanya adalah penyakit Addison. Nah, kulit menjadi coklat kemerahan karena pengendapan melanin. Nah, pengendapan melaninnya itu tidak merata. Karena itu dia kulitnya jadi belang seperti itu. Kemudian tidak mampu mengatasi situasi tertekan, jadi gampang stres gitu ya. Tekanan darahnya menurun, tidak mempunyai selera makan. Kemudian kalau kelebihan hormon kortisol itu disebut dengan sindrom Cushing. Nah, ini dia badannya gemuk, tapi gemuknya itu dia hanya di daerah punggung. Jadi tangan dan kakinya itu tetap normal. Kalau orang yang normal gemuk, gemuk itu kan rata ya semuanya nambah gitu ya. Ukuran lengan nambah, ukuran pinggang nambah gitu ya. Nah kalau ini nggak rata, jadi dia lemaknya atau dagingnya tertumpuk hanya di bagian punggung dan bahu. Kemudian wajahnya bulat. Nah, biasanya disertai dengan kemerah-merahan di bagian pipinya. Ya, biasanya sih kalau emang orang gemuk ya emang cenderung tuh mukanya bulat. Cuman di sini ya bulatnya itu nggak normal aja gitu ya. Bisa dibedakan antara orang yang gemuk normal dan gemuk yang tidak normal. Kemudian dia cenderung menderita diabetes dan osteoporosis. Nah, itu ciri dari sindrom Cushing. Kemudian bagian medula dari adrenal ya, itu dia menghasilkan dua hormon, yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin, atau sebutan lainnya adrenalin itu adalah epinefrin, dan noradrenalin disebutnya norepinefrin ya. Nah, hormon adrenalin itu biasanya bekerja dalam kondisi darurat atau stres dan berfungsi mengubah glikogen menjadi gula darah. Nanti dia akan sama fungsinya dengan insulin ya. Nah, atau glukagon. Nanti akan kita lihat dia persamaannya atau perbedaannya. Ya, cuman kalau yang adrenalin dia hanya akan dihasilkan pada saat seseorang itu stres. Misalkan tiba-tiba kalian lagi jalan, kemudian tiba-tiba ada anjing begitu, kalian berlari ketakutan. Nah, untuk menambah semangat lari, itu dihasilkanlah hormon adrenalin sehingga kalian larinya bisa lebih kencang. Tapi itu juga meningkatkan denyut jantung, sehingga nggak boleh kelamaan hormon adrenalin itu dihasilkan karena nanti akan merusak jantung dan juga peredaran darah. Kemudian hormon noradrenalin atau norepinefrin berarti menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, itu tadi. Jadi antara adrenal dan noradrenalin itu sudah ada sistem keseimbangannya. Kemudian kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas itu di daerah Pulau Langerhans sebutannya ya, menghasilkan hormon insulin ya dan juga hormon glukagon. Nah, kalau hormon insulin itu berfungsi untuk mengubah gula darah menjadi glikogen. Artinya dia akan menurunkan kadar gula di dalam darah. Nah, kemudian yang kedua ya, pankreas itu juga menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengubah glikogen menjadi gula darah. Nah, ini sama fungsinya dengan kelenjar adrenal yang menghasilkan adrenalin ya, sama-sama mengubah glikogen menjadi gula darah, cuman dalam kondisi yang berbeda. Kalau adrenalin itu dihasilkan dalam kondisi seseorang itu stres atau ketakutan, jadi glikogen diubah menjadi gula darah untuk menambah energi gitu ya, tapi efek sampingnya adalah meningkatkan detak jantung. Kemudian kalau yang glukagon itu sama, dia mengubah glikogen menjadi gula darah cuman dalam keadaan normal atau biasa. Contohnya seperti sekarang
ya kita sedang berpuasa, berarti kan kita tidak mendapatkan asupan gula. Nah, kemudian kekurangan gula di dalam darah itu akan diambil dari cadangan gula dalam tubuh kita, yaitu glikogen. Nah, itu yang berfungsi merombaknya itu adalah glukagon. Oke ya, mengerti ya? Oke, yang selanjutnya adalah kekurangan hormon insulin itu dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, ini sudah kita bahas di sistem ekskresi. Selanjutnya adalah kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad itu adalah kelenjar yang berkaitan dengan organ reproduksi, yaitu ovarium dan testis. Nah, kelenjar gonad pada laki-laki itu disebut testis, sedangkan pada wanita itu disebut dengan ovarium. Kita akan bahas dulu yang testis. Nah, testis itu akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, testosteron itu berfungsi untuk merangsang proses spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan juga untuk merangsang perkembangan ciri sekunder pria. Jadi fungsinya bersamaan dengan hormon androgen tadi yang sudah kita bahas di sebelumnya. Ya, kemudian yang ovarium itu menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, estrogen itu fungsinya adalah merangsang pembentukan ovum ya pada bagian awal ya, dan merangsang ciri sekunder wanita. Kemudian progesteron itu berfungsi untuk mempersiapkan rahim itu untuk proses kehamilan dengan mempertebal dinding rahim ya, dan memeliharanya menghasilkan mukosa sehingga siap untuk proses kehamilan. Oke ya, banyak dari sistem hormon itu yang istilah-istilah baru dan juga fungsinya banyak. Tolong dipelajari kembali ya, baru kalian mengerjakan soal latihannya sehingga nilai latihannya bisa bagus ya. Selalu ibu pesankan jaga selalu kesehatan. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.